Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang. Jadi selamat ini bergantung pada kalian mengakses video ini kapan. Kembali lagi bersama saya Dimas Eka Pratama dalam perkuliahan Manajemen Bank Syariah. Tidak terasa, ternyata kita sudah akan menuju UTS. Sebagaimana UTS biasanya ya, UTS ya hanya ujian biasa, ujian tengah semester yang mungkin bisa membantu kalian untuk mendapatkan nilai pada akhir semester nanti. Di sini aku coba memberikan sedikit kisi-kisi untuk kalian mengerjakan soal UTS. Dengan adanya kisi-kisi ini diharapkan kalian bisa fokus belajar pada bab-bab tertentu yang memang nanti akan saya keluarkan soalnya mengenai bab-bab yang akan saya tuliskan sebagai soal kalian di UTS. Perlu kalian tahu bahwa UTS ini untuk soalnya adalah bukan hanya dari saya saja, akan tetapi juga ada peran dari Bu Erni yang membuat soal. Jadi jumlah soalnya kalau memang disetujui oleh Bu Erni sebagai ketua dosen dalam mata kuliah ini, itu berjumlah 6, dan saya ambil dari beberapa materi yang sudah pernah saya sampaikan baik itu di dalam kelas maupun di Google Classroom ya. Oke. Untuk bab-bab yang harus dipelajari adalah yang pertama adalah pengertian bank syariah dan prinsip syariah. Jadi pengertian dari bank syariah itu kalian pelajari, jangan sampai salah ketika Anda mempelajari pengertian dari bank syariah. Jadi waktu kuis itu banyak yang salah ya, mendeskripsikan bank syariah dan prinsip syariah, dimana kebanyakan adalah teman-teman ini menulis pengertian dari bank, bukan dari bank syariah. Jadi masih kurang teliti. Jadi itu yang perlu saya ingatkan buat teman-teman. Jadi ketika Anda coba melihat PPT dari saya, itu coba dikaji lagi ya. Coba dilihat lagi mana pengertian bank dan mana pengertian bank syariah. Memang saya bedakan. Jadi kalau misal saya ada di deposito, nah itu saya akan memberitahukan soal pengertian dari deposito itu dulu. Selanjutnya adalah pengertian dari deposito syariah. Itu coba kalian pahami ya. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian bank syariah dan prinsip syariah. Selanjutnya adalah perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Jadi melihatnya bukan hanya dari sisi perbedaan bagi hasil dan bunga, tapi perbedaan ketika kalian menjadi seorang nasabah dari bank konvensional maupun bank syariah itu seperti apa. Jadi mudorib itu siapa, syohibul mal itu siapa, nah itu perlu Anda pahami. Jadi nanti dari bank syariah itu kan ada akadnya, ada murabah, ada mudharabah. Nah itu juga nanti kalian pelajari. Yang selanjutnya adalah tabungan mudharabah. Jadi tabungan yang digunakan rata-rata oleh bank syariah yang ada di Indonesia, baik itu bank muamalat, bank mandiri. Nah itu kan ada tabungan mudharabah. Nah itu kalian coba pahami, kalian pelajari, termasuk juga perhitungan dari nilai nisbah yang akan diberikan kepada syohibul mal atau yang menabung. Jadi itu nanti hitung-hitungannya sudah saya kasihkan rumus, itu kalian pelajari. Selanjutnya adalah pahami tentang mudharib dan syohibul mal yang tadi saya sudah sebut ya di atas ya. Jadi mudharib itu tugasnya apa, syohibul mal itu siapa, tugasnya apa. Nah itu coba kalian pelajari. Selanjutnya adalah deposito syariah atau investasi syariah. Sudah pernah saya masukkan juga di dalam Google Classroom. Jadi kalian di sini akan mencoba untuk menganalisis bagaimana deposito syariah itu, apa sih keuntungannya. Misal kalian sebagai seorang nasabah dari bank syariah itu berharap apa dari deposito syariah. Kalau Anda menabung di bank konvensional sudah pasti ketika Anda mempunyai dana lebih lalu Anda depositkan dalam deposito bank konvensional, itu Anda akan mendapatkan bunga. Nah, ketika berada di deposito syariah,
Nah itu kan berbeda lagi tergantung dari akadnya bisa mudharabah atau murabahah. Nah itu coba kalian pelajari lagi seperti apa. Nah itu nanti akan jadi soal UTS. Dan kabar gembiranya adalah UTS kalian ini nanti open book. Ya iyalah open book, yang namanya juga online kan ya. Jadi kalian nanti open book, sewajarnya kalau kalian open book kalian bisa mendapatkan hasil maksimal. Jadi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jangan singkat-singkat ya, karena ini juga open book loh. Jadi kalau bisa dijawab dengan cukup tepat, terus bukan hanya sekedar menjawab. Jadi kalau bisa dijabarkan secara penuh tentang apa yang menjadi pemahaman Anda tentang bank syariah ini. Jadi kurang lebihnya itu sih. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang masih belum paham bisa chat ke saya, nanti sebisanya saya akan jawab. Oh ya, untuk ujiannya itu kan online dan nanti bisa diakses di Siakad. Jadi kalian buka Siakad. Nanti untuk pengirimannya juga melalui Siakad. Kalau memang nanti ada masalah, coba bilang ke saya karena Siakad kadang juga ada problem ya. Jadi kalau misal ada problem nanti dalam waktu pengirimannya bisa menghubungi saya, nanti akan coba saya carikan solusi. Lalu untuk pengerjaannya itu 48 jam, jadi 2 hari ya. Jadi dimulai dari hari Senin jam 7 dan berakhir nanti di hari Rabu jam 7. Jadi kalau bisa dijawab dengan sebaik-baiknya, dan semoga saya doakan kalian semua yang berada di rumah bisa terjauhkan dari COVID dan hasil UTS-nya juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.